Oke, itu normal Kak. Coba tarik nafas dan rileks lagi ya. Coba Kak, tarik nafas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Silakan masuk. ya. Sekarang Kakak ini balik Silakan lagi. duduk. Selamat siang. Siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Dini Hersawati. Saya sebagai konselor di sekolah ini. Kamu bisa panggil saya Dini ya. Baik Bu. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Ani Landari Bu. Saya sering dipanggil Ani Bu. Oh, senang bertemu dengan Ania. Kalau boleh tahu abis pelajaran apa nih? Kok kayaknya mukanya capek banget ya Ania? Iya Bu. Tadi kita orang habis belajar pelajaran matematika Bu. Oh iya, sebelum kita mulai sesi konseling pada hari ini, ada beberapa asas dalam layanan bimbingan konseling. Nah, yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana semua yang Ani ceritakan tidak akan saya sebarluaskan dan tidak akan saya beritahu ke orang-orang. Tetapi jika ada yang bersifat membahayakan Ani ataupun orang lain, mungkin akan saya beritahu ke orang, misalnya orang terdekat Ani yaitu orang tua misalnya. Terus yang kedua ada kesukarelaan. Jadi Ani datang ke sini tuh atas paksaan orang lain atau kemauan Ani sendiri? Saya datang ke sini karena kemauan sendiri Bu. Kemauan sendiri ya. Yang terakhir itu ada asas keterbukaan. Maksudnya ini adalah Ani bisa cerita sejujur-jujurnya, tetapi tetap pada kenyamanan Ani sendiri. Oke. Apa tujuan Ani datang ke ruangan konseling pada hari ini? Nah, ya Bu, sebenarnya saya tuh belakangan ini tuh ngerasa cemasnya tuh berlebihan Bu, karena apalagi kan bentar lagi mau ujian tuh Bu. Nah, aku tuh selalu kepikiran nanti ketika ujian saya tuh bisa nggak ya jawab, terus nanti kayak gimana, pokoknya aku tuh mikirnya tuh kayak takut aja, terus cemasnya tuh benar berlebihan banget Bu. Berarti Ani kesini ingin mengetahui bagaimana cara menghilangkan kecemasan dan ketegangan itu ya Ani ya? Iya Bu, benar. Karena itu udah menurut aku udah kayak mengganggu banget Bu, soalnya cemasnya mengganggu banget ya Ani ya. Nah, biasanya kapan sih waktu Ani merasa cemas itu datang? Apa saat Ani belajar? Apa saat wah besok ulangan nih aku kayak gitu? Sebenarnya ketika misalnya ada misalnya teman-teman bilang, "Ih, besok kita ulangan," gitu. Semuanya itu langsung kayak duk gitu kan Bu, langsung pikiran ke sana. Terus iya. ketika pulang gitu, misalnya mau belajar tuh Bu, pas mau belajar buka buku tuh langsung Bu pikirannya malah lebih-lebih gitu kan. Ketika kalau misalnya bilang, besok mau ulangan atau besok mau ujian gitu ya, sebenarnya udah ada rasa takut ya Bu, tapi saya tuh kayak masih oh ya udahlah gitu. Tapi ketika mau belajar Bu, kayak langsung kepikiran banget kayak nanti kembali lagi saya nanti bisa nggak ya, terus kalau saya nggak bisa jawab gimana, terus saya nanti kedepannya kayak gimana, pokoknya mikirnya tuh kayak yang pikirannya tuh negatif Bu, karena ketakutan Iya. gitu Bu. Berarti tubuh Ani ini memberikan sinyal stres ya saat ketika mendengar belajar apa sedang mau ada ujian seperti itu ya Ani ya? Iya Bu, benar. Oh iya. Nah jadi Ani di sini ada beberapa teknik relaksasi yang bisa menurunkan tegang dan cemas. Teknik ini aman, sederhana, bisa dilakukan kapan saja yang Ani mau. Kalau Ani mau, boleh kita coba sekarang. Boleh Bu. Oh mau ya Ani ya? Boleh, Bu. Oke. Baik Ani, kita akan melakukan teknik relaksasi yang pertama yaitu relaksasi pernapasan. Coba Ani duduknya yang nyaman dulu, boleh bersandar. Nah, oke. Tarik napas pelan, setelah itu ditahan, hembuskan lewat mulut. Dengan perlahan ya Ani ya. Baik Bu. Coba. Nah, dilakukan sebanyak 3 kali ya Ani ya. Baik Bu. Lagi.
memberikan sinyal ke tubuh untuk berhenti panik, Ani. Nah, terus selanjutnya itu ada relaksasi otot progresif. Nah, sekarang kita ke relaksasi otot ya. Baik, Bu. Tegangkan sedikit bahumu. Coba. Dah. Sudah, Bu. Tahan 5 detik, lalu lepaskan. Coba sekali lagi. Nah, sudah? Sudah, Bu. Tujuannya apa? Supaya kamu bisa membedakan mana tegang dan mana rileks. Oh, baik, baik. Sudah tahu ya, Nia? Baik. Terus yang ketiga yaitu imajinasi terbimbing. Sekarang coba pejamkan mata Ani sebentar. Baik, Bu. Bayangkan Ani berada di tempat yang paling bikin Ani nyaman. Misalnya taman atau pantai, ada suara pantai, suara ombak, atau kamar Ani yang bikin nyaman, tenang, itu juga boleh. Bayangkan suasananya tenang dan aman. Sudah, Ani? Sudah, Ibu. Nah, tetap pejamkan mata ya, Ani ya. Sekarang fokus lagi ke nafas. Kalau pikiran tenang, ujian muncul, cukup sadari lalu biarkan lewat saja, Ani. Kita cuma menikmati saat ini. Nah, ini adalah fokus saat ini, teknik fokus saat ini, Ani. Nah, selanjutnya yaitu teknik kelima, yaitu afirmasi tenang. Tetap pejamkan mata, dalam hati ulangi kalimat yang saya ucapkan ya, Ani ya. Tubuh saya rileks, tangan saya hangat, pikiran saya tenang, saya mampu mengendalikan diri. Ulangi terus dalam hati. Sudah nih? Sudah, Bu. Nah, yang keenam yaitu kembali dari relaksasi dan umpan balik. Coba Ani pelan-pelan buka matanya. Gimana rasanya sekarang, Ani? Sudah lega sih, Bu. Pikirannya juga sudah, alhamdulillah udah nggak terlalu pusing kayak tadi lagi, udah lebih rileks sih, Bu. Oke, bagus. Berarti teknik ini bisa kamu lakukan sebelum belajar atau saat mulai panik. Semakin sering kamu dilatih, semakin cepat tubuhmu jadi tenang. Baik, Bu. Oke. Terima kasih ya, Ania, sudah mau mencoba teknik relaksasi. Minggu depan kita bisa lanjut latihan atau bahas manajemen kecemasan menjelang ujian. Kamu hari ini hebat banget, Ani. Baik, Bu. Oke. Terima kasih ya, Ania. Semoga setelah ini saat besok kamu menjalani ujian, nilai kamu bagus, dilancarkan ujiannya, mendapatkan nilai yang tinggi yang kamu harapkan. Syukur-syukur bisa menjadi juara kelas ya, Ani ya. Amin. Oke, baik, itu saja mungkin kita cukupkan sesi konseling pada hari ini ya, Ani ya. Kita ketemu lagi di sesi konseling selanjutnya. Terima kasih, Ani. Terima kasih juga ya, Bu ya. Oke, pamit ya, Bu ya. Iya.